DKI Jakarta. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob. Penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Terkait dengan La Nina, jadi La Nina itu memiliki karakteristik menyebabkan kondisi yang lebih basah di wilayah Indonesia secara umum. Ketika La Nina aktif terjadi di periode musim kemarau, para expert itu menamakan kemarau basah. Rentetan hujan deras disertai angin kencang yang datang memicu beragam insiden, mulai dari pohon tumbang hingga rusaknya sejumlah fasilitas umum. Fenomena tak biasa seperti hujan es juga terjadi di sejumlah daerah. Hal ini menjadi pengingat akan cuaca ekstrim yang tak bisa dipandang sebelah mata. BMKG ingatkan warga untuk selalu waspada. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Inside Story. Cuaca buruk, aktivitas warga terpuruk. Ada beberapa wilayah yang secara spesifik ini di November, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai. Ini cukup mendominasi untuk 3 hari ke depan nih. Curah hujan, intensitas hingga lebat, ini masih dapat terjadi. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman, input yang paling utama itu Ciliwung. Pemirsa, hati-hati jika berkendara saat hujan deras dan angin kencang. Di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pengemudi mobil mewah tewas tertimpa pohon yang tumbang karena angin kencang. Inilah video amatir warga sesaat setelah sebuah mobil mewah tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibatnya, atap dan kaca mobil ringsek hingga mengakibatkan pengemudi terjepit. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi mobil mewah dan langsung bawa korban ke rumah sakit terdekat. Nahas, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang, mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa SUV mewah tersebut. Pihak BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dari Jakarta, melaporkan. Sebelumnya, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil milik warga di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim reaksi cepat BPBD Jakarta mencatat 5 mobil terdampak pohon tumbang imbas hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Korban yang sempat tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak menyangka pohon besar di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bisa tumbang, bahkan tercabut dari akarnya. Padahal Pramono menyebut pohon-pohon di wilayah tersebut sudah melalui proses perawatan rutin oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Ia memerintahkan agar perawatan dilakukan lebih ekstra. Hingga akhir Oktober 2025, Pramono menyebut Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta telah memeriksa kesehatan lebih dari 5.700 pohon dan memangkas lebih dari 62.000 pohon di berbagai titik.
Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung menyampaikan bela sungkawa kepada korban yang tertimpa pohon tumbang di Dharma Wangsa. Pemprov Jakarta menanggung seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis siang. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, 5 unit mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka. Angin kencang tak kenal waktu dan bisa datang tiba-tiba. Di Jakarta, atap lapangan padel ambruk diterjang angin kencang, sementara di Bogor, tenda dan panggung acara festival bahkan luluh lantah. Sebuah atap lapangan padel yang berada di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat ini tiba-tiba roboh. Akibatnya, warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri melihat kejadian ini. Menurut saksi, kejadian terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta. Dan saat roboh, lapangan tengah ramai dengan warga yang berolahraga. Sementara di kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tenda dan panggung festival Expo UMKM ambruk diterjang hujan deras dan angin kencang. Sejumlah pengunjung berhamburan menyelamatkan diri dan usai kejadian, kegiatan yang digelar Kecamatan Gunung Sindur dihentikan sementara. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sedikitnya ada 2 orang yang mengalami luka ringan yang kini sudah dibawa ke klinik terdekat. Cuaca ekstrim yang terjadi di awal bulan Oktober lalu juga mengakibatkan atap bangunan berterbangan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Tangerang Selatan dan Depok, pohon tumbang timpa kendaraan dan merusak rumah. Atap bangunan yang terbuat dari baja ringan ini terbang hingga ringsek akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras di kawasan Nagewer, Kabupaten Bogor. Cuaca ekstrim juga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak, juga akibat terjangan angin. Kepanikan pun sempat terjadi saat hujan dan angin kencang terjadi selama hampir 1 jam. Selain menyebabkan atap rumah rusak, cuaca ekstrim ini sempat membuat genangan di beberapa lokasi di Kabupaten Bogor. Cuaca buruk juga terjadi di sepanjang Jalan Serpong dan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, hingga menyebabkan puluhan pohon tumbang. Bahkan sejumlah kendaraan ringsek tertimpa pohon tumbang serta menutupi akses jalanan. Ada 3 titik pohon tumbang, yakni di Jalan Ciater, Rawa Mekarjaya, dan Rawa Buntu. Usai kejadian, petugas segera mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi sejumlah ruas jalan. Sementara di kawasan Jalan Krukuraya, Kota Depok, pohon besar tumbang hingga menutup jalan. Petugas bersama warga mengevakuasi batang pohon menggunakan mesin alat potong. Menurut warga, pohon tumbang saat hujan deras disertai dengan angin kencang dan sempat mendengar suara gemuruh. Meski tidak ada korban, namun akses jalan Krukut Raya menuju Cinere dan sebaliknya mengalami antrian panjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terjangan angin kencang disertai hujan deras juga membuat tembok setinggi 3 meter ambruk di Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya puluhan motor rusak tertimpa material. Tembok parkiran motor setinggi 3 meter ini menimpa puluhan motor milik anak SMA Negeri 13 di Jalan Raya Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan.
Kejadian ini diduga akibat tembok tidak kuat saat diterjang angin kencang dan hujan deras yang mengguyur sejak siang hingga sore. Usai kejadian, para siswa dibantu warga langsung mengevakuasi puluhan motor dari bawah reruntuhan. Tidak ada korban dalam kejadian ini karena saat peristiwa terjadi seluruh pemilik motor masih di dalam kelas menunggu hujan reda. Namun puluhan motor yang tertimpa reruntuhan tembok mengalami kerusakan yang cukup parah. Ditaksir kerugian akibat kejadian ini mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeruk perut, temboknya jebol. Ya, tuh jeruk perut jebol. Jebol temboknya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb Rasulullah tuh. Sampai kuburannya tuh ya. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb Rasulullah. Ya kan. Ya jebol sampai ujung ya. Jeruk purut tuh temboknya ke rekan-rekan yang melintas lewat jeruk purut ya. Untuk rekan-rekan untuk jeruk purut infonya ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas hujan deras yang terjadi pada akhir Oktober 2025, banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Kemacetan parah pun terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Sejumlah warga terpaksa harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi Jalan Kemang Raya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Banjir yang menggenangi Jalan Raya Kemang ini sudah terjadi Kamis sore pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta. Bahkan sejumlah karyawan yang akan pulang kerja terjebak banjir hingga tengah malam baru bisa dievakuasi. Banjir ini disebabkan dari tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta Selatan dan ditambah adanya turap aliran kali Kerukut yang jebol. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir di sejumlah titik yang bertetapan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Sejumlah warga pun mengeluhkan parahnya kemacetan yang terjadi Kamis malam di media sosial. Sebelumnya, ratusan rumah di permukiman warga Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara juga terendam banjirop hingga 1 meter pada 8 Oktober 2025 lalu. Warga mengaku kelabakan karena tak ada peringatan sebelumnya. Banjirop membawa tumpukan sampah mengepung pemukiman warga di Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara Selasa siang. Pasang air laut merendam ratusan rumah setinggi 50 cm bahkan 1 meter. Meski sudah kerap dilanda rob, banjir kali ini cukup mengagetkan lantaran tidak ada peringatan sebelumnya. Anak-anak harus dievakuasi orang tua karena khawatir terseret saluran air yang tertutup air keruh bercampur sampah. Sepaha ini banjirnya dadakan atau seperti apa sih, Pak? Langsung dadakan. Emang nggak ada informasi sebelumnya dari petugas? Nggak ada. Itu ganggu banget. Seperti apa? Dadakan bener ini, Bang. Iya, dadakan bener. Nggak ada informasi dari grup RT, RW ataupun dari BMKG. Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Selain merendam ratusan rumah, banjirop juga menggenangi ruas jalan RM Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketinggian air 15 hingga 50 cm membuat lalu lintas dari Tanjung Priuk menuju Ancol tersendat. BMKG mengingatkan fenomena bulan purnama supermoon pada 5 hingga 16 Oktober di sejumlah wilayah pesisir Indonesia termasuk pesisir Jakarta. Masyarakat diminta waspada dengan dampak pasang maksimum air laut yang memicu banjirop. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung beberkan jurus atasi macet dan banjir di Jakarta. Berapa persen keberhasilannya? Berikut cuplikan wawancaranya bersama rekan Reni Arumsari. Kalau selama 9 bulan ini tantangan terbesar yang dihadapi sebagai Gubernur DKI Jakarta apa? Jadi semua orang bilang persoalan Jakarta kan klasik. Transportasi, kemacetan, polusi, banjir. Dan tiga-tiganya saya alami. Tetapi kan harus ada solusinya, harus ada pemecahannya. Bagaimana dalam hal ini? Misalnya tentang kemacetan. Sekarang ini kan begitu saya dilantik jadi gubernur, 2 bulan kemudian saya membuka rute-rute baru yang disebut dengan Trans Jabodetabek.
yang selama ini tidak pernah terhubungkan antara misalnya Bekasi ke Jakarta secara langsung, dari Depok, Sawangan ke Jakarta secara langsung, dari Bogor ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M. Dan ketika ini kemudian kita koneksikan, dan sekarang masyarakat bisa merasakan bahwa kemacetan itu turun drastis. Kenapa turun drastis? Walaupun masih ada lah macet seperti di TB Simatupang dan sebagainya yang horor, tapi kecepatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan inilah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, TomTom survei di tahun 2025 yang dulu Jakarta selalu menjadi kota termacet di Indonesia, sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, 5 Jakarta. Semua ASN Jakarta kan saya minta untuk naik kendaraan umum. Dulu orang tidak percaya, dipikir bahwa ini gubernurnya cuma angin-anginan aja. Dan mereka ternyata surprise bahwa saya sebagai gubernur gak pernah sekalipun melanggar itu. Dan sampai hari ini saya termasuk hari yang saya tunggu itu hari Rebu. Kenapa hari Rebu? Di hari itulah saya banyak berdiskusi, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, saran dari masyarakat. Dan itulah yang dalam banyak hal saya gunakan untuk membuat kebijakan. Tadi sudah soal kemacetan Pak, soal isu setelah ini banjir Pak. Ya. Jadi banjir saya meneruskan apa yang dulu dirintis sebenarnya di era zaman mulai dari Pak Foke. Pak Sutioso, Pak Foke, dan terutama Pak Ahok lah, dan Pak Jokowi, yaitu mengenai normalisasi Sungai Ciliwung. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob, permukaan air laut naik ke permukaan. Nah, yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman, input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi, dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Termasuk beberapa sungai. Di Jakarta ada 13 sungai. Termasuk sungai seperti Pesanggerahan mulai kita gali, kita keruk. Dan yang paling penting penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Dan saya sudah menyampaikan ke semuanya, boleh dicek di lapangan. Sekarang ini malah ketika sedang tidak hujan mereka kerja di lapangan, membersihkan selokan, memperbaiki embung, membuat catchment area baru dan sebagainya yang dilakukan di Jakarta. Sudah mitigasi berarti apa ya? Udah, seperti tadi pagi saya kebetulan juga dari Pluit, Danau di Pluit kan kita persiapkan untuk kan kita bangun, kan gini, Jakarta sekarang ini menyiapkan 2 hal. 1 air bersih, yang 2 adalah air limbah. Saya pengen di tahun 2002, paling lama 2028, antara air bersih dan air limbah ini dua-duanya sudah selesai. Cuaca buruk sebabkan longsor di Jawa Tengah. Lebih dari 600 warga terdampak. Usai jeda tetap di Inside Story.